Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar, mahasiswa Fakultas Farmasi ISTN dengan NPM 1833427, kelas Imunologi L. Di sini saya akan menjelaskan mekanisme pengenalan antigen oleh sistem imun adaptif beserta peran APC di dalamnya. Apa sih imunitas adaptif itu sendiri? Imunitas adaptif ialah bekerja sama dengan imunitas innate, yang dimana diperoleh setelah adanya paparan antigen, dan dia bekerja relatif lambat dari imunitas bawaan. Adapun sel-sel yang berperan dalam respon imun adaptif, ada sel B dan sel T, yang dimana sel B pematangannya di bone marrow. Sel B atau limfosit B dibentuk dengan komponen respon imun yang didapat dan dimatangkan di bone marrow, sumsum tulang merah. Sedangkan sel T untuk pematangannya ada di timus, yang dimana limfosit T dibentuk di bone marrow namun dimatangkan di timus. Yang dimana sel limfosit akan matang dan bermigrasi lalu akan tinggal di organ limfatik. Fase sistem imun adaptif dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua aktivasi, yang ketiga efektor. Yang dimana fase pengenalan antigen oleh sel T, antigen akan dikenali oleh sistem imun adaptif melalui kerjasama dengan sistem imun innate. Dengan cara antigen dipresentasikan oleh suatu sel kepada sel T dan dikenal dengan nama antigen presenting cell atau APC. Nah, APC ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada APC profesional dan APC non-profesional, di mana fagosit, sel makrofag, sel dendrit, sel B, dan lain-lain itu termasuk ke dalam APC profesional. Sedangkan yang termasuk ke APC non-profesional yaitu yang seluruh sel tubuh yang memiliki inti sel. Apa fungsi APC di sini? Nah, fungsinya yaitu memproses dan mempresentasikan antigen terhadap sel T yang dimana mempunyai molekul MHC di dalam permukaannya. MHC dibagi lagi ke 2 bagian, ada MHC kelas 1 dan MHC kelas 2. Yang termasuk MHC kelas 1 yaitu dimiliki oleh APC profesional dan non-profesional untuk presentasi antigen endogen sel virus ke CD8 positif sel T sitotoksik naif. Sedangkan MHC kelas 2 dimiliki APC profesional saja teruntuk presentasi antigen eksogen ke CD4 positif sel T helper, yang dimana antigen ini akan dikenali oleh TCR sel T helper naif. Yang poin kedua, aktivasi. Syarat aktivasi sistem imun spesifik, yang dimana presentasi antigen oleh MHC kepada reseptor sel T atau TCR, kostimulasi antara B7 sampai CD28. Apabila tidak terjadi kostimulasi, maka terjadilah anergi, ketiadaan respon sel T. Dan apabila terjadi pengenalan dan kostimulasi akan menyebabkan sel teraktivasi, yang dimana si sel T yang teraktivasi ini akan mengsintesis sitokin, contohnya interleukin, TGFB, interferon. Sitokin ini menyebabkan proliferasi dan diferensiasi sel-sel sistem imun untuk memasuki fase efektor. Yang ketiga ada fase efektor, yaitu fase killing antigen oleh sel T efektor, sel T, CD4 positif sel TH helper, dan CD8 positif sel T sitotoksik atau killer T cell. Apa peran utama dari CD4 positif? Yaitu untuk membantu sel imun untuk mengeliminasi patogen. Dan mekanismenya sendiri yaitu menghasilkan sitokin yang dapat mengaktifkan sel imun. Adapun subset sel CD4 positif yaitu TH1 dihasilkan pada infeksi intraseluler, TH2 dihasilkan pada infeksi parasit, TH17 dihasilkan pada infeksi fungi atau bakteri ekstraseluler, TFH yang dihasilkan pada infeksi tertentu yang berfungsi untuk membantu sel B menghasilkan antibodi.
Dan terakhir ada Treg, yang dimana dihasilkan apabila si patogen sudah selesai dihilangkan fungsi untuk supresi sistem imun agar tidak terjadinya autoimun. Terakhir, sel T CD8 positif disebut juga killer T cell atau cytotoxic T cell lymphocytes atau CTL. Untuk peran utamanya sendiri yaitu yang pertama membunuh sel tubuh yang terinfeksi virus dan bakteri intraseluler. Yang kedua membunuh sel tumor dan sel asing yang ditransplantasikan. Untuk mekanisme killing sendiri menghasilkan perforin atau granzime toksik bagi si sel, lalu menghasilkan sitokin untuk memanggil makrofag ke situs infeksi. Nah, yang menghasilkan perforin granzime ini biasanya dia dihasilkannya secara langsung. Terus yang terakhir mekanisme sitokin untuk memanggil makrofag ke situs infeksi ini biasanya dihasilkannya secara tidak langsung. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.